untuk sharing Anda, ya shalom, abang kakak, teman-teman, adik juga. Hari ini kita mau belajar untuk kelompok kita tentang panggilan hidup. Terus mau belajar dari kisah Yusuf, dari kejadian 37 tambah 38 sampai 45. Ini juga lumayan panjang ya bacaan hari ini. Jadi eh, kita akan baca satu orang satu pasal ya, karena ini panjang. Jadi dari kejadian 37, 38 sampai 45. 37 tambah 30, sorry, 37 tambah 39 sampai 45. 38-nya kita skip aja. Kejadian, mungkin teman-teman bisa buka kita masing-masing dulu. Kejadian 37. Kita baca per satu-satu pasal ya. Aku baca pasal 37, Bang Yo 39, Bang Haris. Kok Bang Haris menghilang ya dari sini? Ya, nggak ada Bang Haris ya. Gimana ke Bang Haris? 37, aku yang baca. 39 Bang Yo, 40 Kak Wanda, 41 Gebi, 42 Daniel, 43 April, 44 nanti kalau ada Bang Yo, Bang Yo lagi, Bang Harles, 45 balik ke aku. Tapi kalau nggak ada ada nih Bang Harles, hilangnya. Nanti ke Bang Yo ya, habis dari aku ke Bang Yo di pasal terakhir 45. Udah dapat ya teman-teman, biar aku mulai ya. Udah ya? Terus sudah? Oke. Kejadian 37. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya itu berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada aku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya itu kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya di Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu,
Mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan mengangkut barang-barang dan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudara itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita menjual dia kepada Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembali lagi kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anak itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku.
Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayai semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lanjut Bang Harles. Pasal 40 ya Bang. Maaf teman-teman lambat. Pakai HP mulai dulu, Dek. Harus Pakai Alkitab, bawa Alkitab. Atau ke Kak Wanda dulu lah Kak. Habis ini baru Bang Harles ya. Kak Wanda 40, Bang Harles 41 ya Bang. Oke. Sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu, maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan
beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segeralah dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semurung itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Buka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada tiga carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Keti- Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari itu Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku dicuri, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi pengganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pengawalnya. Dia mendirikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Lanjut. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari sungai Nil itu buruk bangunnya. Lalu berdirilah di samping lembu-lembu itu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya, tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Firaun. Firaun agak
Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tidak ada yang dapat mengartikannya. Lalu berkatalah kepada juru minuman kepada Firaun, kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan juru roti. Pada suatu malam, pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan arti sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba-hamba kepala pengawal istana. Itu kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikan itu kepada kami, demikian pula lah terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukankah sekali-kali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ayat 17, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke 7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidak kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti pemula, lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke 7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi tidak seorang pun yang dapat merangkumkannya padaku. Lalu berkatalah Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. ke 7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke 7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke 7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke 7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 kelimpah di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu aku akan Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun,
Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah segera melakukannya. Ayat 33, oleh sebab itu, baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ketujuh tahun kelimpahan, ia juga memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa Tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri di dalam 7 tahun kelaparan yang terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa kelaparan itu. Karena kelaparan itu, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawai. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi penguasa di istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi penguasa seluruh atas tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin matakainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya lah kain emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zatna Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Dan pergilah Yusuf di depan Firaun lalu mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpannya di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan, lahirlah Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera di Imam On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dari dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ketujuh kelimpahan itu, kelimpahan yang ada di tanah Mesir, mulailah 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang di Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparannya itu di tanah Mesir. Ia dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparannya itu di seluruh bumi.
Kita boleh skip di pasal 42 sampai 44 ya teman-teman, karena itu kan akhirnya tidak panjang terasa. Jadi itu akhirnya saudara-saudara Yusuf membeli ke Mesir, membeli apa namanya, bahan makanan sama Yusuf, lalu akhirnya nanti sampai di ayat pasal ke-45 bahwa mereka memperkenalkan diri. Boleh dibantu di April untuk baca pasal yang terakhir di pasal 45 ayat 1 sampai 8 aja ya. Pasal 45 ayat 1 sampai 8. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu bersuruhlah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikian firman Tuhan. Terima kasih ya Bang Kakak teman-teman. Eh, jadi cukup panjang ya bahasan kita hari ini. Sebenarnya aku lupa mau bilang Kian mau baca masing-masing dulu sebelum kelompok, tapi aku lupa, maaf ya. Oke, jadi kita hari ini belajar tentang kisah Yusuf. Sebelum ke pembahasan, aku mau kasih pertanyaan untuk dua orang siswa dulu tadi yang belum ada baca, Natsya, Daniel sama Gaby. Pertanyaan untuk Daniel, menurut Daniel kira-kira pekerjaan Daniel saat ini tuh apakah panggilan dari Tuhan atau kayak ya udah sekedar untuk mencukupi kebutuhan aja, gitu ya. Jadi apakah menurutmu pekerjaan yang dirimu kerjakan sekarang adalah panggilan Tuhan untukmu atau hanya untuk yang memenuhi kehidupan hidup? Dan untuk Gaby pertanyaannya, aku ada membaca sebuah apa ya, video lah guys, video pendek yang isinya begini, tips bertahan hidup di kantor itu masuk kerja, pulang, dan terima gajinya, kayak gitu. Kira-kira Gaby setuju nggak ya dengan pendapat ini? Mungkin boleh dari Daniel dulu. Oke, kalau dariku, menurutku ini dan udah memang lama aku gumuli sejak selama kuliah ya. Jadi menurutku pekerjaanku ini adalah panggilan dari Tuhan. Kenapa? Karena sebelum sebelum masuk kuliah itu aku orang yang belum mengenali Tuhan, kayak gitu. Tapi selama pencarian masa SBM dulu, Tuhan mengizinkan aku lulus di USU di D3 pajak gitu dan berjalannya waktu aku bisa bertemu Tuhan di kampus melalui KMK ini gitu dan aku dapat juga selama ada pengisian sih dulu di KMK, aku lupa pengisian apa tapi dari situ aku dapati bahwa Tuhan memanggilku dari profesi ini eh, untuk menjadi berkah sih khususnya di bagian pajak yang mengurusi pastinya nggak jauh dari keuangan kan gitu dan mungkin nggak panjang ya tapi yang intinya sih menurutku Tuhan pengen aku menjadi orang yang apa ya yang berintegritas gitu dalam pajak karena memang pajak ini adalah apa ya dan yang aku dapati juga memang adalah tanah yang eh, subur untuk banyak banyak kecurangan kayak gitu tapi itu sih yang aku dapati bahwa kita harus tetap apa namanya menjadi orang yang berintegritas mengerjakan pekerjaan
eh, tujuannya agar apa namanya bisa memberkati banyak orang gitu sih. Itu sih dariku. Oke, makasih Daniel. Boleh dilanjut, Gaby? Oh, jadi kalau eh, aku ya, pekerjaanku sekarang ini kan jadi tentor, jurusanku administrasi publik. Gak nyambung ya sebenarnya, ya kan? Cuman kayak setelah aku bekerja di perusahaan, aku lebih nyadar ternyata aku lebih suka cakap-cakap, aku lebih suka didengar, dan lebih suka kayak kayak dibilang banyak ekspresif kan. Dan aku menyukai pekerjaanku saat ini, mungkin itu sih. Dan sebenarnya waktu aku SMA itu kan, eh, waktu aku SMA tuh udah pas pilih kampus. Sebenarnya kan aku SMK Teknik Gambar Bangunan kayak gitu kan. Dan harusnya itu ambil jurusan arsitek atau teknik sipil. Jadi pilihan pertama itu teknik sipil, dan pilihan keduaku itu adalah administrasi publik. Itu pun atas dasar doa, kayak karena aku nggak tahu nih mau pilih apa. Kalau arsitek aku kurang di seni. Aku lebih kuat di hitung-hitungan daripada di seni, karena aku orangnya tidak berseni lah kalau kata guruku waktu SMK gitu. Karena aku nggak bisa buat kreasi-kreasi baru. Tapi kalau untuk masalah konstruksi bangunan, gimana bebannya setiap pondasi, kalau misalnya 5 lantai itu berapa, aku bisa gitu. Jadi terakhirnya aku bingung, tapi aku pengen diusul. Sebenarnya aku udah lulus di Unri, cuman aku nggak suka di jauh lagi dari keluarga kan. Ku doain Hamin satu penutupan SBM, Tuhan aku nggak tahu yang mana, tapi Tuhanlah yang ambil. Aku gini, kalau ngobrol itu aku giniin tanganku, ini nih jurusannya, rangkaiannya aku giniin, yang mana di situ aku berhenti, di situ Tuhan. Jadi ya udah, berhentinya di administrasi publik dan lulus. Dan lucunya aku nggak tahu aku di fakultas apa, ini belajarnya apa. Itu memang drill, aku bilangnya Tuhan, uh, dimanapun Tuhan tempatkan, aku akan memberikan yang terbaik. Jadi selama kuliah aku selalu, menurutku aku udah memberikan yang terbaik, meskipun terkadang ada beberapa hal di luar kendaliku yang pada akhirnya membuat aku jatuh seperti itu. Dan setelah itu aku selalu ingat janjiku ke Tuhan, aku selalu memberi yang terbaik, bahkan dari setiap pekerjaan yang kulakukan. Yang pertama itu kan kayak jadi HRD itu, terus jadi PPS di desa kelurahan, jadi PPK di kecamatan. Juga aku lebih senang sama buat pengabdian untuk masyarakat di desa aku kayak gitu. Dan sekarang memang aku lagi di fase ya, happy happy aja sih di pekerjaanku kayak gitu. Nggak tahu ke depannya ya, mungkin kayak dibilang Bang Yo sih, aku lebih kendalaku di aku setia pada orang yang tidak setia kayak gitu. Oke, itu aja sih. Oke, makasih. Untuk pertanyaan kedua tadi boleh ke Bang Haris, Bang. Abang setuju nggak ya tadi ulangi yang untuk pertanyaan keduanya, dengan cuplikan video yang kurang tadi, ada dikatakan tips bertahan hidup di kantor itu masuk kerja, pulang, dan terima gajinya gitu. Abang setuju nggak ya dengan pendapat ini? Setuju. Kalau aku sih apa ya, eh, ya mungkin tahu sendiri lah, dari kantornya kayak gitu. Cuman satu juga yang mungkin yang aku pertahankan sekarang, kan aku kan ada punya 5 bawahan ya. Nah, nah, aku sendiri memastikan bahwa kelima bawahanku ini ya seperti keluarga aku sendiri gitu. Jadi selama di bawahku mereka nggak akan kelaparan gitu kan. Karena kami kan sangat berhubungan sama uang ya, sangat berhubungan sama uang. Dan bisa dibilang ya mereka punya keluarga, mereka sebagai bapak gitu dalam keluarganya gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang aku korbankan eh, di diriku sendiri untuk eh, mereka keluarganya supaya nggak kelaparan gitu. Salah satunya ya mereka bebas mau minjam kapanpun mereka mau dalam bulan itu gitu sama aku gitu. Itu sih. Jadi uangnya print terus gitu. Itu sih yang mungkin ya hal esensial. Tapi kalau untuk kantor sih aku percaya ya
dari pagi sampai sore ya itu kerja aja kerja. Soalnya ini di luar prediksiku sih kalau untuk kantor ini dari dulu gitu. Sama ya ini opsi ketika aku udah kehabisan uang gitu dan malah terjebak di sini gitu sih. Tanya Daniel. Oke, makasih. Oke, makasih untuk jawabannya. Jadi, kita mau belajar tentang panggilan hidup dari Filsafat Yusuf tadi. Kalau kita boleh mengkilas balik, minggu lalu kita belajar bahwa Rika dan Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub. Esau lebih dikasih Ishak, lalu Rika lebih mengasihi Yakub, lalu akhirnya Yakub mengambil berkat kesulungannya si Esau, lalu lari ke kediaman pamannya Laban, lalu akhirnya bekerja 14 tahun untuk menikahi Rika dan Lea, lalu akhirnya dia mendapatkan juga dua budak Lea dan Rika, jadi dia membawa empat istri jadinya kembali ke rumah bapaknya kayak gitu. Lalu akhirnya dia dari keempat istri ini Yakub memiliki 14 lagi 12 orang anak yang kemudian akan menjadi 12 suku Israel dan ada anak perempuannya juga. Uh, Yusuf ini anak Rahel ya, istri yang paling dikasihi si Yakub ini kayak gitu, anak sulungnya. Jadi kalau di Alkitab dijelaskan tadi di pasal 37 si wait mana tadi dia. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Jadi di kalau di sebelumnya kan diceritakan sebenarnya Rahel mandul, lalu akhirnya setelah berusia lanjut tadinya Tuhan membuka kandungan si Rahel, lalu akhirnya dia punya anak gitu si Yusuf dan Benjamin. Lalu akhirnya dia meninggal saat melahirkan Benjamin ya. Lalu ketika itu si Yakub ini begitu mengasihi Yusuf katanya. Mungkin ada ini juga ya indikasi karena memang Rahel itulah sebenarnya yang diinginkan si Yakub sejak dari awalnya kayak gitu. Lalu akhirnya ketika dia punya anak, lalu itu yang menjadi kayak kebanggaannya, kesenangannya kayak gitu anak sulungnya. Gimana lah perasaan seorang ayah, misalnya dia menikah kayak di sini belum ada yang menikah ya, yang menikah terus dia punya anak kayak gitu dari istri kesayangannya, dia pasti akan ya lebih ini ya lebih mengasihinya dibanding yang lainnya kayak gitu, bisa jadi seperti itu. Lalu ada kemungkinan kedua aku nggak ngerti ya pikiran-pikiran yang muncul, tapi mungkin nanti bisa ditambahi dari teman-teman. Jadi si aku mama sama bapak Yakub ini kan satu ngasih yang ini, satu sayang sama ini, jadi nggak dua-duanya mereka mendapat kasih yang sama kayak gitu. Lalu akhirnya dia pun kayak gitu nggak bisa membagi kasihnya, meskipun ya harusnya kan anak-anak itu meskipun yang satu bukan dari istrinya ini yang paling disayangi, tapi setidaknya kan kepada anak itu dia harus sama rata kasihnya kayak gitu, dan itu cukup menjadi sorotan sebenarnya. Kalau kemarin kita belajar kasih eros itu baik kalau diarahkan kepada Kristus, ternyata akhirnya kasih yang ditunjukkan si Yakub kepada Yusuf yang berlebihan ini akhirnya menimbulkan kebencian di hati saudara-saudaranya yang lain kayak gitu. Jadi akhirnya kalau kita baca si Yusuf lagi ya, si Yusuf ini dia suka mengadukan kabar-kabar yang nggak baik tentang saudaranya sama ayahnya kayak gitu. Lalu akhirnya bencilah saudara-saudaranya sama si Yusuf ini. Udahlah itu bapaknya lagi dibuatkannya lah jubah yang indah, beda sama yang punya mereka 11 lainnya kayak gitu. Apa nggak makin terbakar api cemburu gitu. Udahlah dia paling disayang, dibuat jubahnya. Habis itu terakhir dia bermimpi pula, dia diceritakannya mimpinya itu sama saudara-saudaranya. Aku melihat kalian akan menyembahku kayak gitu. Jadi yang aku lihat bahwa si Yusuf ini agaknya kurang peka ya kayak gitu. Dia mengerti kalau di Alkitab itu ada dikatakannya sampai saudara-saudaranya itu iri hati samanya baru semakin benci kayak gitu. Jadi dia as padahal kalau menurut sikap saudara-saudara ini dia pasti paham saudara-saudaranya tidak menyukai dia kayak gitu. Bahkan saudara-saudaranya nggak mau bersikap ramah sama si Yusuf ini. Tapi si Yusuf ini kayak setelah dia bermimpi malah dibilangin sama saudara-saudaranya kayak aku bermimpi loh bahwa kalian akan menyembahku kayak gitu. Dia kurang kepekaan. Mungkin memang karena di usia yang masih belia ya 17 tahun gitu, dia mendapat mimpi, dia hidup enak, dia paling sayang ayahnya, mungkin karena itu ya akhirnya disampaikanlah kepada saudara-saudaranya, bukan sekali jadi dua kali kayak gitu. Udah panas hatinya tadi, makin panas lagi dengan mimpi keduanya bahwa ayah dan ibunya pun akan menyembah samanya kayak gitu. Lalu
Karena iri hati inilah akhirnya ketika tapi kalau kita melihat kilas balik lagi, ternyata kehidupan si Yusuf ini, dia berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kenapa berbeda? Kalau nanti kita belajar dari ketika dia di rumah Potifar, istri Potifar, Nyonya Potifar ini bilang si Yusuf ini elok parasnya dan manis sikapnya. Artinya dia pun ramah, kayak gitu. Dia orangnya ramah, ganteng pula, ya kan? Jadi, lalu dia pun dalam pekerjaannya terbukti ketika Yakub menyuruh dia menjumpai saudara-saudaranya yang lain untuk menanyakan kabarnya mereka, Yusuf ini pergi. Jadi kalau di mana ya? Jadi ketika disuruh menggembalakan dia kan disuruhnya ke Hebron ya kan. Jadi kalau tadi aku kemarin aku coba cari-cari jarak dari dia disuruhnya dari Hebron ke Sikem itu jaraknya sekitar 25 km. Lalu akhirnya dia nggak menemukan saudara-saudaranya. Lalu adalah seorang yang bertanya kepadanya di mana saudaranya, lalu dibilangnya mereka pergi ke Dotan. Ternyata jarak dari Sikem tadi tempat dia berada ke Dotan itu 75 km loh, kayak gitu. 3 kali lipat dari jarak yang seharusnya dia pergi. Artinya dia ketika dia tahu saudara-saudaranya membencinya, ayahnya suruh dia pergi untuk mencari saudara-saudaranya. Dia mengerjakannya, bahkan seharusnya kan kalau misalnya kita pergilah ke sana beli ini gitu disuruh orang tua kita. Rupanya nggak ada. Kita pasti kayak ya udah balik, nggak ada mak, nggak ada pak, kayak gitu. Tapi sementara si Yusuf ini dia pergi dicarinya sampai ketemu kayak gitu loh. Artinya dia pun kompeten dalam pekerjaannya, dia bertanggung jawab. Di samping tadi dia udah ganteng, dia ramah, sopan, manis, bersikap manis, dia pun kompeten dalam kehidupannya kayak gitu. Dan itu mungkin alasan Tuhan juga memilihnya kayak gitu yang akan menjadi apa ya? eh, ya untuk menjaga kelangsungan hidupnya karena setelah ini kan akan ada peristiwa-peristiwa berikutnya kayak gitu. Lalu habis itu ketika saudaranya melihat si Yusuf dari jauh tadi gitu, ketika dalam perjalanan dari jauh dia udah dilihatnya, oh itu ya si Yusuf itu kayak gitu, si tukang mimpi itu, kita bunuhlah dia kayak gitu. Jadi saudaranya berencana untuk membunuh si Yusuf ini kayak gitu. Tapi si Ruben itu kan anak pertama, anak sulungnya si Yakub ya sebenarnya, anak pertama dari Lea kayak gitu. Dia mencegahnya, jadi dibilangnya kita masuklah dia ke sumur ini, ngapainlah kita bunuh dia. Dalam hati dia itu sebenarnya mau menyelamatkannya kayak gitu. Tapi begitu lalu dari pandangannya setelah dimasukkan ke dalam sumur, lewatlah orang-orang yang akan ke Mesir tadi itu kan, lalu mereka akhirnya menjualnya ke sana kayak gitu. Lalu setelah itu lagi diambilnya lah jubahnya itu, dicelupkannya ke darah domba, lalu akhirnya dikirim utusan sama bapaknya, periksa ini jubah anakmu atau bukan kayak gitu. Lalu akhirnya si Yakub sendiri yang memberikan kesimpulan bahwa anaknya telah mati dimakan binatang kayak gitu. Lalu berlanjut lagi kisahnya ke si Yusuf di rumah si Potifar menjadi budak kayak gitu ya kan. Nah, ketika di budak di rumah Potifar, dia akhirnya melakukan pekerjaan ya sebagai budak kayak gitu, mungkin segala pekerjaan bebas rumah dan mengatur pekerjaan budak lah gitu. Lalu yang paling menariknya lagi ketika dia dijual itu di ayat mana dia di rumah Potifar, ayat pasal 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu kayak gitu. Jadi Tuhan itu menyertai Yusuf. Jadi semua yang dikerjakannya berhasil kayak gitu. Jadi dia memelihara ini kambing domba, beranak cucu lah mungkin itu jadi banyak, kambing dombanya mengerjakan ini berhasil itu berhasil kayak gitu. Lalu akhirnya Potifar ngasih semua kepercayaan sama si Yusuf untuk mengelola semua baik yang di rumah maupun di ladang kayak gitu. Dan ini eh, dan dia mengerjakan itu ya terbukti ya kan semua dikerjakannya dengan benar, akhirnya semuanya Tuhan memberkatinya. Lalu akhirnya datanglah godaan itu dari si Nyonya Potifar ya, tapi di tengah-tengah berkat itu, di tengah-tengah situasi ini, dia pun tetap pada komitmen yang awal itu ya, dia tetap takut sama Tuhan. Tadi dia udah kompeten di rumah ayahnya, ketika dia masih hidup senang, kebanggaan ayahnya, anak inilah ya kesayangan ya kan. Tapi ketika dia keluar dari sana, dia pun tetap komitmen kayak gitu. Terbukti ketika
Nyonya Potifar meraihnya, dia tuh kabur lari, dia nggak mau kayak gitu, dia takut sama Tuhan kayak gitu. Lalu buah dari ketakutannya ini akhirnya dia masuk penjara kayak gitu. Dipenjara oleh si Potifar karena istrinya itu tadi memfitnahnya bahwa dia sudah bersetubuh kayak gitu. Lalu eh, kadang-kadang kita melihat di dunia kerja kita udah melakukan yang benar kayak gitu, tapi hasilnya malah salah kayak gitu. Kita belum sampai di tahap ketika kita memberikan suatu, misalnya pimpinan atau rekan kerja melakukan kesalahan, lalu kita menegur, kita akhirnya dipecat atau akhirnya dikasih SP. Belum ada kan kurasa, ya kan teman-teman. Tapi si Yusuf ini, dia menolak hal yang jahat. Buah dari yang dilakukannya itu, kebaikan yang dilakukannya, komitmennya, kesetiaannya kepada Tuhan itu, dia dipenjara. Kayak gitu. Nah, ketika momen inilah akhirnya dari anak yang disayangi, dia jatuh, kayak gitu, dia tetap setia. Lalu akhirnya ketika dia penjara pun dia apa? Dia tetap diberkati Tuhan. Terbukti kepala penjara pun senang sama dia kayak gitu. Kepala penjaranya mengasihi dia dan mempercayakan semua tahanan sama Yusuf. Jadi artinya Yusuf itu nggak asal-asalan ya hidupnya, meskipun tadi dia nggak peka terhadap saudara-saudaranya itu, tapi dia nggak asal-asalan hidupnya. Dia berintegritas, dia komitmen, dan dia takut sama Tuhan kayak gitu. Dia nggak mau melakukan hal yang jahat di mata Tuhan kayak gitu. Lalu pada akhirnya nanti dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti untuk memintanya, kalau kalian nanti kalau dalam penjara beritahulah sama Firaun bahwa apa yang kukatakan ini sama kalian kayak gitu. Tapi akhirnya juru minum itu lupa kayak gitu. Juru minum itu lupa sampai 2 tahun berlalu. 2 tahun dia di penjara kayak gitu. Lalu akhirnya bermimpilah Firaun. Lalu ingatlah si juru minum tadi, disampaikannya lah bahwa si Yusuf dapat menafsirkan mimpinya. Lalu akhirnya Yusuf menafsirkan mimpi dari Firaun, lalu akhirnya diangkat menjadi orang kedua di Mesir ya, orang kedua di Mesir yang berkuasa atas Mesir. Eh, Lalu akhirnya saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Itu tadi dari ayat berapa ya? Ayat 42 sampai 45 kayak gitu. Lalu akhirnya dalam perjalanan itu si Yusuf, setelah perjalanan panjang itu, pada akhirnya Yusuf nggak menunjukkan ini ya, menunjukkan pengampunan sama saudara-saudaranya. Kalau dalam posisi Yusuf yang udah sebagai orang kedua di Mesir, yang pada saat itu kelaparan di mana-mana, artinya kan Mesir punya banyak cadangan makanan. Berarti dari seluruh penjuru akan datang orang-orang untuk membeli bahan makanan ke situ. Artinya dia punya akses untuk membinasakan saudara-saudaranya yang jahat itu. Tapi dia nggak kayak gitu loh, kayak gitu. Pada akhirnya nanti di ayat pasal 45 ayat 8 dia bilang, bukan kamu yang menyuruh aku sini, tapi Allah. Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya. Jadi sehingga mana ayat 7-nya, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripada tertolong kayak gitu. Akhirnya dari perjalanan hidup ini dia menyadari bahwa Tuhan sedang memanggilnya kayak gitu. Panggilan hidup dia untuk yaitu tadi memelihara kehidupan orang-orang itu kayak gitu. Kalaulah dia nggak taat dalam proses ini, kalaulah dia akhirnya ketika dia sudah diangkat jadi ini ya, jadi tangan kanannya si Potifar, lalu dia akhirnya mau bersetubuh dengan si Nyonya Potifar, akhirnya kan dia berdosa kayak gitu. Mungkin Tuhan nggak berkenan lagi sama si Yusuf ini. Mungkin Tuhan akan memakai orang lain kayak gitu. Tapi dia tetap taat dan bahkan dalam proses eh, perjalanan hidupnya ini, dia akhirnya mencapai sebuah kesimpulan bahwa Tuhan yang memanggil dia kayak gitu untuk mengerjakan semuanya itu kayak gitu, bahwa ada andil Tuhan meskipun dalam jatuh bangunnya kehidupan dia kayak gitu. Jadi setidaknya dalam kehidupan ini kan kita kadang-kadang berpikir pekerjaan kita pekerjaan kita ya ya apakah ya mungkin ya aku nggak tahu teman-teman pribadi kan, mungkin sekedar ya karena nggak ada pilihan lain akhirnya aku bekerja di sini kayak gitu karena nggak ada eh, ya nggak mungkin aku nggak kerja apalagi yang mau aku buat untuk biaya hidup kayak gitu. Semoga semoga tidak ya teman-teman, semoga kini kita mendapati
bahwa ya kita benar-benar dipanggil di tempat kita bekerja itu untuk berproses mengenal Allah kayak gitu. Kalau dari tadi perjalanan Yusuf, setidaknya Yusuf punya 3 pekerjaan ya. Dari tadinya dia pertama ketika dia 17 tahun pertama hidupnya, dia seorang anak yang dikasihi ayahnya, lalu dia menggembalakan kambing domba ayahnya kayak gitu. Kalau di pertemuan sebelumnya kan si Yakub ini punya banyak kambing domba dari Laban kayak gitu yang dibawanya pulang kayak gitu bersama dia. Akhirnya dia punya ya banyak ternak lah yang akan digembalakan oleh anak-anaknya itu kayak gitu. Jadi di tahun pertama dia sebagai gembala kayak gitu, gembala kambing domba. Lalu yang dalam posisi nyaman sebenarnya meskipun tidak disukai saudara-saudaranya. Dalam posisi ini mungkin dia hidup nyaman kayak gitu. Mungkin kita juga dalam pekerjaan kita merasa hmm, ya kita nyaman dengan pekerjaan kita karena mungkin gajinya lumayan kayak gitu. Mungkin eh, ya dekat dengan ini dan hal-hal lain yang membuat kita akhirnya memilih pekerjaan itu. Namun ternyata dari teks ini kita mau diingatkan bahwa pekerjaan kita itu bekerja bukan sekedar untuk memenuhi kehidupan kita. Kita mau dipanggil Tuhan bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia itu lewat apapun kita, lewat apapun pekerjaan kita kayak gitu. Bukan sekedar hanya tadi datang bekerja, datang pulang terima gaji enggak, tapi kita dipanggil untuk bisa membawa perubahan di tengah-tengah dunia dimanapun kita berkarir gitu. Jadi kalaulah semua anak-anak Tuhan di bidang pajak, di bidang kesehatan, di bidang politik kayak gitu, eh, menjalankan perannya kayak gitu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, maka akan terciptalah kedamaian itu kayak gitu. Dunia yang ya menjalankan peran masing-masing untuk menjadi perpanjangan Tuhan kayak gitu. Lalu tadi peran Yusuf yang pertama itu dia sebagai gembala ya. Lalu akhirnya dia dalam kehidupannya yang pertama ini kan dia akhirnya punya apa ya? Yang tadi itu ketidakpekaan. Jadi dia akhirnya nggak bisa membaca bahwa ketika dia mendapati mimpi tadi bahwa Tuhan sedang menyatakan bahwa dia akan menjadi apa ya orang besar kayak gitu yang akan memimpin kayak gitu dia merasa perlu untuk menyampaikannya kepada saudara-saudaranya. Aku kurang kalau menurut bacaan kita dari buku itu dikatakan bahwa Yusuf itu hmm, apa ya dia hmm, dia kayak sedang berambisi untuk mewujudkan mimpi tadi itu. Jadi biar abang-abangnya ini mungkin dia kan mendapat perlakuan yang kurang enak dari abang-abangnya, tapi ketika Tuhan dia mendapatkan mimpi itu dia mau eh, bahwa abang kakaknya itu abang kakak lagi abang-abangnya itu akhirnya menganggap dia lebih besar. Tapi aku kurang setuju dengan pernyataan di buku ini ya karena menurutku itu karena ya memang si Yusuf memang masih muda ya. Mungkin nanti boleh ditambahkan teman-teman kenapa ya Yusuf harus ini ya menyampaikan mimpinya sama saudara-saudaranya. Tapi menurutku karena dia masih muda dan eh, di satu sisi dia pun akhirnya aku rasa mendapat tekanan ya dari saudara-saudaranya. Lalu ayahnya pun sangat pasif ya. Boleh kita lihat dari pasal sebelumnya ketika Dinas anak perempuan Lea akhirnya disetubuhi oleh si Kem itu si Yakub ini pasif, dia kayak didiamkan ya kayak gitu, nggak ada responnya yang kayak eh, gimana caranya untuk melindungi anak-anaknya, sama kayak ketika si Yusuf mengadukan saudara-saudaranya berbuat jahat kepada Yakub, Yakub ini kalau di Alkitab dia nggak mencatat menegurnya kayak gitu, akhirnya kasih dia itu pasif ya. Eh, lalu itulah mungkin yang menurutku jadi akhirnya si Yusuf ini mendapat ini ya pelajaran hidup yang awalnya dia nggak peka terhadap itu bisa kita lihat ketika mungkin dia menggebu-gebu kayak gitu ketika akhirnya nanti saudara-saudara yang datang ke Mesir
untuk membeli bahan makanan, dia nggak langsung ya ininya aku si Yusuf, nggak kayak gitu, ada banyak proses kayak gitu, dia berpura-pura dulu kayak gitu. Artinya dia berproses untuk ya dalam perjalanan ini dia memperbarui dirinya kayak gitu. Lalu panggilan hidup itu tadi bukan sekedar bekerja kayak gitu. Panggilan hidup kita itu ya untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita menurut jalan Tuhan kayak gitu. Mungkin kita ya panggilan hidup kita bukan sekedar untuk bekerja ya, melakukan artinya dalam bekerja, dalam peran kita mungkin sebagai abang, sebagai kakak, mungkin nanti akan menjadi orang tua kayak gitu. Kita punya banyak peran dalam kehidupan ini. Eh, Mungkin sekarang posisinya mungkin staf ini tiba-tiba beralih profesi ke staf lain kayak gitu, beralih karir kayak gitu. Kita akan mungkin akan banyak peran-peran di dunia ini yang menuntut kita untuk harus terus berkembang kayak gitu. Jadi dalam bekerja pun kita nggak cuma ini ya datang mengerjakan pekerjaan kita lalu pulang terima gaji, enggak ya, tapi kita harus punya eh, kemampuan yang mumpuni mengupgrade diri, bukan cuma pasif kayak gitu. Karena misalnya kalau kita nggak mengupgrade diri, mungkin kan kalau di seharusnya kayak di perpajakan lah, dia akan selalu ada undang-undang yang baru. Kalau kita nggak mengupgrade diri dengan undang-undang yang baru, artinya kemampuan kita kan akan stuck di situ kayak gitu. Nah, jadi dalam bekerja kita bukan sekedar untuk memperkaya diri, untuk memuaskan diri, tapi lebih jauh ya kita tetap mengupgrade diri untuk boleh menjadi teladan dalam pekerjaan itu kayak gitu. Lalu pekerjaan Yusuf yang kedua tadi ya di sebagai budak ya di tempat Potifar kayak gitu. Dalam hal ini pun dia tetap setia kayak gitu mengerjakan pekerjaannya. Dia tidak tergoda dengan apa hal-hal yang nggak benar tadi itu. Dia tetap mau berkomitmen untuk ya percaya sama Tuhan kayak gitu. Bahwa kita pun akhirnya dalam pekerjaan kita pun kita dituntut untuk boleh bekerja nggak asal-asalan, tapi dia tetap kembali lagi kepada Tuhan kayak gitu. Hingga akhirnya dia menjadi seorang orang kedua ya, orang kedua. Nah, kalau kita belajar tadi dari kisah ketika dia menafsirkan mimpi, lalu akhirnya Firaun eh, mengangkat dia menjadi orang nomor dua. Ketika dia menafsirkan mimpi Firaun, dia nggak cuma bilang akan datang 7 tahun kelaparan, kemakmuran kayak gitu. Lalu akan datang 7 tahun ya kelaparan, nggak cuma sampai di situ, tapi dia memberikan jalan gimana Firaun dapat mengelola negerinya agar aman kayak gitu. Lalu dia memberikan saran untuk menimbun makanan pada lumbung-lumbung yang sudah disediakan agar nantinya ketika 7 tahun kelaparan datang mereka masih boleh menikmati dari situ. Lalu kita juga dipanggil bekerja bukan sekedar untuk tadi kita harus mengembangkan diri di samping kita ya tetap berkomitmen dengan pekerjaan kita mengembangkan diri agar yang nggak stuck di situ ya kita punya value yang bisa kita gunakan dalam pekerjaan kita. Artinya kita belajar banyak hal baru yang menunjang untuk pekerjaan kita. Lalu kita pun menjadi apa ya pemecah masalah di dalam pekerjaan kayak gitu. Kita nggak pasif kayak gitu. Kita memberikan pandangan-pandangan, strategi-strategi yang mungkin membantu pekerjaan kita itu agar lebih baik kayak gitu. Jadi kita bukan pasif, tapi kita ketika kita menyadari panggilan itu kita bukan menjadi orang pasif, tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri tadi dan menjadi problem solver ya di dalam pekerjaan kita. Lalu ketika dalam perjalanan hidupnya tadi, Yusuf itu bukan yang lempang-lempang tadi ya. Jadi dia mendapatkan godaan-godaan tadi, yaitu tadi yang pertama dia memenuhi ambisinya itu tadi, yaitu untuk memenuhi ambisinya tadi lewat mimpi bahwa saudara-saudaranya bahkan ayahnya akan menyembahnya, dia akan menjadi orang yang paling besar di antara semuanya itu. Dia akhirnya tidak peka itu tadi, tidak peka lalu akhirnya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya kayak gitu. Lalu
godaan kedua yang dialami si Yusuf itu bahwa godaan tentang hal seksual tadi ya kan. Jadi si Nyonya Potifar mengajaknya untuk melakukan hal yang tidak benar kayak gitu. Mungkin di lingkungan pekerjaan pun ada hal-hal yang menjadi godaan-godaan kita pribadi. Mungkin eh, posisi untuk mendapatkan posisi yang lebih bagus, untuk mendapatkan kekuasaan di dalam dunia pekerjaan. Mungkin kita dihadapkan dengan godaan-godaan. Ya kita sendiri lah masing-masing tahu kayak gitu. Mungkin kalau yang paling sederhananya mungkin ya apa kita datang kerja tapi nggak mengerjakan pekerjaannya kayak gitu, atau kita melihat rekan-rekan kita fokus main game aja waktu jam kerja, atau bahkan mungkin ada perselingkuhan ya di tempat kerja, dan ini sebenarnya terjadi di tempat pekerjaan kayak gitu, ketika kita nggak mengerti panggilan hidup kita kayak gitu, akhirnya kita melakukan hal-hal yang menyimpang kayak gitu. Dan ini terjadi di tempat kerjaku, seorang pria yang sudah menikah dan wanita yang sudah bersuami kayak gitu, pria yang sudah beristri dan wanita yang sudah bersuami akhirnya selingkuh di tempat pekerjaanku kayak gitu. Dan itu cukup ini ya, cukup serius ya. Aku kira itu hanya terjadi di sinetron-sinetron biasa, tapi ternyata itu nyata kayak gitu. Makanya kita harus sebisa mungkin ya, kalau kita nggak berkomitmen sedari awal untuk mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita, mungkin kita akan jatuh. Mungkin nggak dalam perselingkuhan tadi ya, mungkin bisa jadi soal kekuasaan. Artinya untuk mendapatkan sebuah pangkat, kita membayar, kayak kita akhirnya menyogok orang, pimpinan untuk kita mendapatkan posisi tersebut. Atau mungkin untuk memperkaya diri, akhirnya kita mengambil uang perusahaan yang tidak seharusnya milik kita, kayak gitu. Banyak godaan-godaan seperti itu, kayak gitu, eh, di tempat-tempat kerja. Lalu akhirnya godaan yang ketiga yaitu untuk menemukan identitasnya kayak gitu. Dia dalam perjalanan hidupnya itu dia sebenarnya sudah dalam posisi nyaman ya. Baik dalam ketika dia bersama di rumah Potifar, dia menjadi tangan kanannya Potifar. Lalu ketika dia di Mesir juga dia menjadi tangan kanannya Firaun kayak gitu. Orang kedua di Mesir. Jadi meskipun dalam identitas yang baru, kehidupan yang baru, ya dalam posisi yang sangat sangat tinggi ya, kalau kita baca kembali orang nomor dua loh di Mesir kayak gitu. Dia mungkin akan kehilangan jati dirinya kayak gitu, tapi ternyata enggak. Dia mengingat bahwa dia Tuhan utus untuk ya menjadi misionaris ke Mesir kayak gitu, membuka jalan bahwa akhirnya nanti dia yang akan memelihara kehidupan saudara-saudaranya untuk boleh terus melanjutkan hidup kayak gitu. Seringkali dalam hidup ini kita bisa berkompromi dalam banyak hal dalam pekerjaan, tapi seharusnya ketika kita sudah mengerti, memahami bahwa panggilan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan kayak gitu, untuk berpartisipasi dalam rencana alamiah Tuhan, memperbaharui ya tatanan dunia kayak gitu, untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita bekerja. Harusnya kita tidak dapat berkompromi dengan hal-hal yang yaitu tadi yang nggak berkenan sama Tuhan. Harusnya kita sebagai pekerja mampu bekerja dengan kompeten kayak gitu, datang tepat waktu, mengerjakan pekerjaan kita dengan benar, menjadi pemecah masalah dalam pekerjaan kita. Lalu akhirnya kita pun menjadi perpanjangan tangan Tuhan kayak gitu, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada kayak gitu. Akhirnya pekerjaan yang kita lakukan pun menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kayak gitu. Dan kalau di Kolose 3 ayat 23 tanya kayak gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kayak gitu. Lalu akhirnya kita akan bekerja, kerjakanlah pekerjaan kita itu ya seperti kita melayani Tuhan kayak gitu, bahwa kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Masa kita mau bekerja sama Tuhan tapi kita datangnya nggak on time kayak gitu, kita sering terlambat ke tempat kerja kita. Masa kita mau bekerja sama Tuhan tapi kita ya nggak mengupgrade diri kayak gitu, kita ya udah ilmuku cuma di 5, sekarang kita nggak mau ilmu kita sampai 10 kayak gitu, itu pun salah kayak gitu. Lalu kita mau
melayani Tuhan, kita mau bekerja sama Tuhan, tapi kita berkompromi dengan dosa, itu pun nggak benar kayak gitu. Jadi akhirnya ketika kita mau memahami panggilan kita kepada Tuhan, ya kita harus mengerjakan pekerjaan kita tadi dengan segenap hati kita, kayak gitu, kayak untuk Tuhan. Dan itu akan membawa kemuliaan Tuhan, kayak gitu, di tengah-tengah dunia. Kita menjadi pemberita-pemberita ini tuh melalui pekerjaan kita masing-masing, kayak gitu. Lalu akhirnya Tuhan akan dimuliakan melalui teladan yang kita berikan, melalui cara kerja kita, melalui hal-hal kecil yang kita kerjakan, yang akhirnya menunjukkan bahwa kita berintegritas di tempat kita bekerja, kayak gitu. Mungkin itu aja dariku. Sebelum kita ke bagian diskusi, mungkin ada yang mau ditambahi dari teman-teman, abang, kakak, adik, desti-desti, ada? Ada loh dulu. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sebelum kita lanjut ke diskusi, kita tutup dulu lah dengan doa yang untuk sesi ini. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah untuk kali ini kami boleh belajar dari Yakub hamba Tuhan, dari Yusuf hamba Tuhan yang setia dalam perjalanan hidupnya untuk boleh mengerti dan memahami bahwa Tuhan memanggilnya, Tuhan mengutusnya untuk menjadi saksi Tuhan, untuk perpanjangan tangan Tuhan. Dan dia akhirnya menemukan bahwa segala pergumulan kehidupannya, dia menyaksikan hidupnya bahwa itu merupakan panggilan dari Tuhan untuknya. Biarlah kami juga mampu menjadi orang-orang yang menemukan panggilan hidup kami dimanapun kami berada, melalui bakat kami, pendidikan kami, hobi, dan segala hal tentang yang kami miliki ya Tuhan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bila kami boleh memahami bahwa hidup kami adalah hidup yang Tuhan panggil untuk menyatakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Bila kami boleh Tuhan melanjutkan diskusi kami pada waktu ini, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah Tuhan Allah. Amin. Oke.